Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri Utami dari kelas 4 APA dengan nomor induk mahasiswa 061940512042. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai siklus akuntansi dan pencatatan transaksi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan pemerintah. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini adalah 1. Siklus akuntansi, 2. Bukti transaksi, 3. Pencatatan dalam jurnal, 4. Posting ke buku besar, 5. Penyusunan neraca saldo, 6. Penyusunan laporan keuangan, dan 7. Penutupan akun buku besar. Selanjutnya, topik pertama adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan rangkaian kegiatan berulang-ulang terkait aktivitas keuangan yang harus dilalui oleh entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ditampilkan alur siklus akuntansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dimulai dari pengumpulan bukti transaksi. Bukti transaksi dikumpulkan, lalu dinilai kevalidan, keabsahan, dan kelengkapan data keuangan yang ditampilkan. Apabila ketiga hal tersebut terpenuhi, maka bukti transaksi dapat dijadikan sebagai bukti pembukuan. Setelah bukti transaksi terkumpul, maka kita dapat mencatat jurnal anggaran dan saldo awal di buku jurnal. Selanjutnya, kita dapat menganalisis dan mencatat transaksi di buku jurnal. Setelah mencatat transaksi, kita dapat menyusun ayat jurnal penyesuaian di buku jurnal. Transaksi yang dicatat di buku jurnal serta ayat jurnal penyesuaian harus kita posting ke dalam buku besar, sehingga saldo-saldo yang kita hasilkan dari buku besar tersebut kita susun ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan saldo-saldo tersebut, kita dapat menyusun laporan keuangan yang kurang lebih terdiri dari laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Setelah laporan keuangan tersusun, maka kita perlu menutup akun-akun nominal ke dalam jurnal penutup di buku jurnal. Dan langkah terakhir adalah kita perlu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan menandai berakhirnya siklus akuntansi, sehingga entitas akuntansi harus bersiap untuk mengulang siklus akuntansi untuk periode selanjutnya. Topik berikutnya yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen atau bukti yang menunjukkan kevalidan dan keabsahan suatu transaksi keuangan yang telah terjadi. Contoh, jika pemerintah daerah menerima uang kas dari pembayar pajak atau retribusi, maka pemerintah daerah akan menerbitkan bukti setoran. Bukti setoran tersebut akan menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah valid dan sah. Selanjutnya yaitu pencatatan dalam jurnal. Jurnal merupakan media yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintah secara historis dan sistematis. Berikut ditampilkan bentuk umum dari jurnal. Pencatatan transaksi ke buku jurnal dapat dijelaskan sebagai berikut. Jurnal umum terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom tanggal, kolom kode dan nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Kolom kode dan nama akun diisi dengan kode dan nama akun yang akan didebit dan kredit. Kolom debit diisi dengan nilai akun yang akan didebit, dan kolom kredit diisi dengan nilai akun yang akan dikredit. Mencatat jurnal anggaran di buku jurnal. Tahapan pencatatan dalam jurnal yang pertama adalah mencatat jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen DPA milik OPD atau PPKD. Jurnal anggaran dibagi menjadi dua, yaitu jurnal anggaran PPKD dan jurnal anggaran OPD. Berikut adalah bentuk dari jurnal anggaran PPKD dan jurnal anggaran OPD. Kita lanjut ke analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Di buku jurnal, daftar akun yang digunakan adalah bagan akun standar atau BAS, yang mana kode dan nama akun ditulis detail sampai level 5 yaitu rincian objek. Selanjutnya, penjurnalan dibedakan menjadi dua, yaitu 1 jurnal finansial dan 2 jurnal anggaran. Jurnal finansial mencatat seluruh transaksi dan melibatkan akun neraca dan akun LU. Akun neraca terdiri atas akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan akun LU terdiri atas akun pendapatan LU dan beban. Jurnal anggaran hanya mencatat transaksi yang dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, sehingga apabila ada transaksi yang dilakukan secara tunai, maka dilakukan 2 kali penjurnalan, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran. Serta jurnal anggaran melibatkan akun LRA yang terdiri atas pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh jurnal untuk mencatat pendapatan atas pelayanan kesehatan di puskesmas yang diterima secara tunai. Kita dapat lihat bahwa ada dua jurnal, yaitu jurnal finansial dan jurnal anggaran. Pada jurnal finansial, ada kas di bendahara penerimaan. Karena kas mempengaruhi estimasi perubahan sal, maka kita harus mencatatnya ke dalam jurnal anggaran. Jadi, kita bisa lihat bahwa kedua jurnal ini saling berhubungan. Selanjutnya, pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Ada kemungkinan bahwa neraca saldo memuat data laporan keuangan yang belum up to date karena satu, ada kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadi setiap hari sehingga kurang praktis apabila dicatat secara harian. Contoh, pemakaian barang habis pakai. Kedua, ada beban yang timbul sebagai akibat dari penurunan manfaat aset seiring berlalunya waktu. Contoh, beban penyusutan aset tetap. Dan yang ketiga adalah ada pendapatan atau beban yang belum dicatat karena belum diterima atau ditagih. Contoh, beban listrik. Perlu kita ketahui bahwa ada tujuan penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu 1. Memastikan pendapatan atau beban yang dilaporkan adalah pendapatan atau beban yang diperoleh atau terjadi selama periode akuntansi. Kedua, memastikan aset, kewajiban, dan ekuitas dilaporkan dengan nilai yang akurat pada tanggal neraca. Ketiga, memastikan surplus atau defisit dilaporkan dengan jumlah yang wajar pada laporan operasional. Keempat, memenuhi konsep matching cost against revenue, yang artinya perbandingan yang match antara biaya dan pendapatan. Kelima, mengimplementasikan basis akrual. Berikut adalah contoh jurnal untuk mencatat alat tulis kantor yang masih tersedia. Kita dapat lihat ada kolom tanggal, kolom kode dan nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Pada kolom tanggal, tertulis tanggal 31 Desember 2016. Untuk jurnal penyesuaian, tanggal yang digunakan adalah tanggal berakhirnya periode yang sedang berlangsung. Jadi, apabila periode berakhir pada tanggal 31 Desember, maka tanggal yang digunakan adalah 31 Desember. Lalu, kode dan nama akun. Kode dan nama akun dicatat berpasang-pasangan, artinya ada akun yang didebit, lalu ada akun yang dikredit. Untuk contoh yang sekarang, akun yang didebit adalah akun persediaan alat tulis kantor, sedangkan akun yang dikredit adalah beban persediaan alat tulis kantor. Jurnal penyesuaian ini ditujukan untuk mencatat alat tulis kantor yang masih tersedia. Lalu selanjutnya kita dapat melihat ada kolom debit dan kredit. Kolom debit digunakan untuk mencatat nilai akun yang didebit, yaitu akun persediaan alat tulis kantor. Lalu akun kredit mencatat nilai akun yang dikredit, yaitu akun beban persediaan alat tulis kantor. Kita berlanjut ke topik berikutnya, yaitu posting ke buku besar. Posting merupakan proses menggolongkan dan meringkas transaksi keuangan yang mana tiap data transaksi keuangan dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Akun-akun pada buku besar dicatat secara terpisah, yang artinya akun aset memiliki buku besarnya sendiri, akun kewajiban memiliki buku besarnya sendiri, begitupun dengan akun-akun lainnya. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya dengan penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik, mingguan, ataupun bulanan. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat contoh posting ke buku besar. Untuk jurnal, kita dapat lihat pada kolom tanggal, transaksi terjadi pada tanggal 3 Maret 2016. Lalu pada kolom kode dan nama akun, terlihat dua akun, yaitu satu akun di debit dan satu akun di kredit. Untuk akun di debit adalah akun kas di bendahara pengeluaran, dan akun di kredit adalah akun rekening koran PPKD. Kolom debit dan kredit juga ada nilainya. Untuk akun di debit nilainya 150 juta, sedangkan akun di kredit nilainya sama 150 juta. Setelah melihat jurnalnya, maka kita berlanjut ke buku besar. Seperti yang dikatakan tadi, akun-akun pada buku besar dicatat secara terpisah, sehingga kita memiliki dua buku besar sekarang, yaitu buku besar untuk kas di bendahara pengeluaran dan buku kas untuk rekening koran PPKD. Kita dapat lihat bahwa pada buku besar kas di bendahara pengeluaran, kita memposting tanggal transaksi 3 Maret 2016 dengan uraian menerima uang persediaan sebesar 150 juta.
Nah, karena di jurnal dia merupakan akun di debit, maka di buku besar kita juga mencatatnya sebagai akun yang di debit. Sehingga untuk jumlah akhir sementara adalah Rp151.500.000. Lalu, pada buku besar rekening koran, kita tidak memiliki saldo awal, sehingga transaksi tanggal 3 Maret itu kita catatnya sebagai akun di kredit sebesar 150 juta, lalu saldo sementaranya adalah 150 juta. Uraiannya sama, yaitu menerima uang persediaan. Topik berikutnya yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar berisi saldo akun-akun dalam buku besar pada periode yang disusun secara urut dan sistematis. Hasil saldo pada buku besar diletakkan pada neraca saldo sesuai dengan saldo debit dan kreditnya masing-masing. Selanjutnya, total kolom debit dan kolom kredit pada neraca saldo dihitung dan dituliskan di baris paling bawah. Total nilai kolom debit harus sama dengan nilai kolom kredit. Keadaan ini disebut dengan balance. Neraca saldo yang disusun sebelum penyesuaian disebut dengan neraca saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo saja. Sedangkan neraca saldo yang disusun setelah penyesuaian disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Di slide selanjutnya, kita dapat melihat contoh neraca saldo. Pada judul terlihat ada nama pemerintahannya, ada neraca saldonya, ada tanggal pelaporan, dan ada nama OPD. Untuk tanggal pelaporan, kita gunakan tanggal berakhirnya periode akuntansi. Jadi, kalau periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, maka periode untuk judul adalah per 31 Desember 2016. Untuk kolom kode akun, kita dapat ketahui bahwa kode akun disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kode akun terkecil adalah kode akun aset dengan kode awal 1. Lalu, kode akun terbesar adalah kode akun beban dengan kode awal 9. Untuk nama akun, disusun berdasarkan kode akunnya masing-masing, sehingga kita usahakan tidak ada yang tertukar ataupun salah penempatan. Begitupun juga dengan kolom debit kredit. Kolom debit dan kredit diisi dengan posisi akun debit kreditnya masing-masing, sehingga jumlah saldo yang dihasilkan nanti tetaplah balance atau seimbang. Kita lanjut ke penyusunan laporan keuangan. Setelah neraca saldo disusun, terdapat beberapa akun yang perlu disesuaikan melalui ayat jurnal penyesuaian. Akun-akun dalam jurnal penyesuaian selanjutnya diposting ke buku besar sehingga kita dapat menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, dari neraca saldo setelah penyesuaian, disusunlah laporan keuangan. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, kita menggunakan kertas kerja atau worksheet. Perlu kita ketahui bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Laporan operasional, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Neraca, 6. Laporan arus kas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Dan topik terakhir adalah penutupan akun buku besar. Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, karena akun-akun tersebut hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode saja, sehingga tidak ditampilkan lagi pada periode selanjutnya. Jurnal penutup meliputi 1. Jurnal penutup laporan realisasi anggaran, yaitu untuk menutup saldo akun-akun laporan realisasi anggaran. Dan yang kedua, jurnal penutup laporan operasional, yaitu untuk menutup saldo akun-akun laporan operasional. Berakhirnya topik terakhir, maka berakhir pula pemaparan saya mengenai siklus akuntansi dan pencatatan transaksi. Maaf bila banyak kesalahan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.